dengan saya, Nur Aijah, dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah apa itu FPB? Apa itu KPK? Dan bagaimana cara mencari FPB dan KPK dari dua buah bilangan? Sebelum masuk ke penerapannya, mari kita mengingat kembali terkait dengan FPB dan KPK. Faktor persekutuan terbesar atau lebih sering disingkat dengan FPB adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Nah, cara menentukan FPB yaitu bisa dengan cara faktor persekutuan, cara faktorisasi prima atau yang lebih sering dikenal dengan pohon faktor, cara tabel, dan yang terakhir yaitu dengan cara algoritma Euclid. Selanjutnya ada kelipatan persekutuan terkecil atau yang lebih sering disebut KPK adalah nilai paling kecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Cara menentukan KPK yaitu dengan cara faktor persekutuan, cara faktorisasi prima atau pohon faktor, cara tabel, dan yang terakhir cara algoritma Euclid. Nah, di sini kita mempunyai dua permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara FPB dan KPK. Pertanyaannya, yang manakah persoalan tentang FPB dan yang manakah persoalan tentang KPK? Apakah ada yang tahu? Oke, di sini saya akan memberikan beberapa kata kunci agar kalian dapat membedakan atau dapat mengetahui yang mana soal FPB dan yang mana soal KPK. Jika kalian menemukan beberapa kata kunci seperti kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata, itu merupakan soal FPB. Nah, selanjutnya, jika teman-teman menemukan kata kunci seperti setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama-sama, bersama lagi, atau bertemu kembali, nah itu merupakan contoh soal dari KPK. Kita lihat pada contoh soal yang pertama. Di sini ada kata jumlah yang sama yang merupakan kata kunci dari FPB. Jadi contoh soal nomor 1 ini cara penyelesaiannya dengan menggunakan FPB. Langsung saja di sini kita ingin mencari FPB dari angka 20 dan 12, yang mana 20 merupakan buku dan 12 merupakan pensil yang dimiliki. Nah, untuk mencari FPB kita bisa menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, caranya kita bagi di sini bisa dibagi dua, kita dapat 10. Kemudian di sini bagi lagi 2, nah dapat 5. Nah, kemudian 5 ini tidak bisa dibagi lagi karena ini merupakan angka prima. Jadi, faktorisasi prima dari 20 kita bisa mendapatkan ada 2, dan 5. Bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya, angka 12 sama seperti tadi kita bikin pohon faktor lagi. Di sini bisa kita bagi 2, dapat 6. Kemudian bagi 2 lagi. Di sini dapat 3. Nah, jadi ini faktorisasi primanya. Bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari kedua angka ini, kita bisa mencari FPB-nya. Nah, FPB-nya kita lihat hasil dari faktorisasi prima tadi, yang mana
angka yang sama. Di sini ada angka 2. Nah, jadi ini merupakan FPB dari angka 20 dan 12. Di sini ada 2 pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari angka 20 dan 12 adalah 4. Karena kita sudah menemukan FPB dari 20 dan 12, maka dapat kita simpulkan Ajijah dan Rahma memberikan alat-alat tulis kepada 4 teman-temannya. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Di situ ada kata bertemu kembali yang merupakan kata kunci dari KPK. Jadi soal nomor 2 ini merupakan contoh soal KPK. Nah, di sini kita ingin mencari KPK dari angka 12 dan 8. Sama seperti FIB tadi, kita mencari KPK-nya menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, di sini ada angka 12, bisa kita bagi 2, dapat hasil 6, kita bagi lagi 2, kita dapat hasil 3. Nah, ini merupakan angka prima yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi, dari angka 12 kita mendapatkan faktor primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Karena ini 2-nya 2 kali ya. Kemudian angka 8 kita cari faktor primanya, itu dibagi 2, kita dapat hasil 4. Bisa kita bagi lagi menjadi 2, dapat hasil 2. Nah, ini merupakan faktor prima dari 8, yaitu 2 pangkat 3. Jika kita sudah mendapatkan faktor prima dari kedua angka ini, maka kita bisa menentukan KPK-nya. Nah, sini kita tentukan KPK dari 12 dan 8, yaitu di sini kita bisa lihat ini ada angka yang sama, 2, tapi dengan pangkat yang berbeda. Di dalam KPK, jika ada angka yang sama, pangkat berbeda, maka kita ambil pangkat yang tertinggi. Berarti kita di sini mengambil angka 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada angka 3, ini merupakan angka yang berbeda. Dan KPK juga kita ambil, berarti di sini dikali 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 kita dapat 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi KPK dari 12 dan 8 yaitu 24. Karena kita sudah mengetahui KPK dari 12 dan 8 adalah 24, maka jika Dina dan Emil bertemu untuk menyanyi bersamaan pada tanggal 1 Juli, maka mereka bertemu kembali pada tanggal 25 Juli. Karena kita tambahkan dengan 24. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari saya. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.